Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Zahra dengan NIM 64251, perwakilan dari kelompok 10, ingin mempresentasikan hasil analisis tugas dasar manajemen bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Duta Akbar, SEMM, yang berjudul Penerapan Model Pengambilan Keputusan Simon dalam Pembinaan Mahasiswa FK UISU, Integrasi Akademik, Digital, dan Kesehatan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara FK UISU memiliki peran yang kompleks dalam menjalani kehidupan akademik dan sosial. Sebagai calon tenaga kesehatan profesional, mereka tidak hanya dituntut untuk berprestasi dalam bidang akademik, tapi juga diharapkan aktif dalam kegiatan organisasi, memiliki literasi digital yang baik, serta menerapkan gaya hidup sehat dalam kesehariannya. Namun, dalam praktiknya, banyak mahasiswa yang belum mampu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut secara optimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap prestasi akademik mahasiswa FK UISU? Yang kedua, bagaimana pemanfaatan literasi digital dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku akademik mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana perilaku hidup sehat dapat diintegrasikan dalam sistem pembinaan akademik mahasiswa FK UISU? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan model pengambilan keputusan Simon dapat membantu dalam merancang kebijakan pembinaan mahasiswa efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, tujuan dari penerapan model pendekatan Simon dalam makalah ini adalah menganalisis keterkaitan antara aktivitas organisasi, literasi digital, dan perilaku hidup sehat dengan prestasi akademik mahasiswa. Yang kedua, merancang alternatif kebijakan pembinaan akademik yang berkomprehensif menggunakan tahapan model Simon. Yang keempat, menentukan alternatif kebijakan terbaik yang dapat diterapkan di FK UISU untuk meningkatkan kualitas akademik dan karakter mahasiswa. Selanjutnya, manfaat. Kita mempunyai dua manfaat yang berbeda, yaitu yang pertama, manfaat teoretis. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan penerapan model pengambilan keputusan Simon dalam bidang pendidikan tinggi, khususnya dalam perancangan kebijakan akademik yang rasional dan berbasis data. Dan manfaat praktis yaitu menjadi acuan bagi fakultas dan mahasiswa FK UISU dalam menyeimbangkan kegiatan akademik, organisasi, dan kesehatan melalui program pembinaan yang terarah dan terukur. Bab 2. Pembahasan. Konteks dan ringkasan data. Ketiga penelitian menjadi dasar analisis memiliki konteks dan hasil berbeda, namun saling melengkapi. Rangkuman data disajikan pada tabel berikut. Aspek yang pertama, keaktifan berorganisasi dan prestasi akademik, yaitu penelitinya Alvira 2003 dengan metode cross-sectional uji Chi-square dengan sampel 75 mahasiswa FK UISU angkatan 2019. Hasil utama ada hubungan signifikan antara keaktifan organisasi dan prestasi. Selanjutnya yang kedua, aspek pengaruh internet dan pengetahuan vaksinasi dan peneliti Sari 2022 dengan metode cross-sectional uji Summers sampel S2 mahasiswa FK UISU angkatan 2019. Hasil utama, korelasi positif antara pengaruh internet dan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan tabir surya. Peneliti Satira 2003 dengan metode cross-sectional analysis univariate. Sampel 110 mahasiswa FK UISU angkatan 2019, hasil utama pengetahuan baik 36%, sikap baik 53%, tindakan cukup 41%. B. Alternatif keputusan dan kriteria penilaian. Dari analisis ketiga studi tersebut, fakultas dapat mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut. Alternatif yang pertama, fokus akademik murni. Deskripsi, mahasiswa hanya diarahkan pada kegiatan akademik. Kelebihannya yaitu meningkatkan fokus belajar, dan kekurangannya minim pengembangan soft skill dan kepemimpinan. Alternatif yang kedua yaitu aktivitas organisasi terbimbing. Deskripsi, mahasiswa aktivitas
mahasiswa aktif berorganisasi dengan pendamping dosen pembimbing akademik, dengan kelebihan keseimbangan antara kegiatan sosial dan akademik, dan kekurangannya yaitu memerlukan komitmen waktu dan koordinasi tinggi. Dan yang terakhir yaitu alternatif integrasi akademik digital kesehatan, deskripsi menggabungkan pembinaan akademik, pelatih literasi digital, dan perilaku hidup sehat. Yang kelebihan yaitu meningkatkan kompetensi akademik, etika digital, serta kesadaran kesehatan. Kekurangannya itu membutuhkan dukungan kebijakan dan sumber daya fakultas. C. Penerapan model pendekatan Simon. Yang pertama ada tahap intelligence atau identifikasi masalah. Yang kedua ada tahap desain atau perancangan alternatif. Yang ketiga ada tahap desain atau perancangan alternatif. D. Alternatif A3 diterapkan di FK WISU keputusan dan rencana tindak atau SOP singkat. 1. Program terpadu pembinaan mahasiswa. 2. Pelatih rutin. 3. Pemantauan akademik dan sosial. 4. Siswa apresiasi. 5. Evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya juga ada indikator kinerja utama, KPI, dan kontrol. Yaitu KPI, rata-rata IPK, definisi, ukuran keberhasilan akademik mahasiswa, rumus serta IPK, dibagi jumlah mahasiswa, target awal 3,25. Dan selanjutnya keaktifan organisasi, definisi proporsi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi, rumus mahasiswa dibagi total mahasiswa dikali 100%, target awal 70%. Nah, selanjutnya ada indeks literasi, definisi skor hasil survei literasi digital tahunan, rumus nilai aktual dibagi nilai maksimum dikali 100%, target awal 80%. Yang selanjutnya ada risiko dan mitigasi. Risikonya yaitu partisipasi rendah dalam kegiatan integrasi, dampaknya adalah program tidak berjalan optimal. Mitigasinya adalah memberikan insentif akademik dan sertifikat keaktifan. Yang kedua ada ketidakseimbangan waktu antara belajar dan organisasi, dampaknya penurunan IPK, dan mitigasinya adalah ini yaitu adalah pendekatan model Simon membantu proses pengambilan keputusan secara rasional, terukur, dan berbasis data empiris. Berdasarkan dari 3 penelitian FK WISU, keaktifan berorganisasi, literasi digital, dan kesadaran kesehatan merupakan faktor yang penting dalam membentuk mahasiswa yang berprestasi dan berkarakter. Sarannya dari kita yaitu, bagi Fakultas Kedokteran WISU, disarankan untuk menerapkan model pengambilan keputusan Simon secara berkelanjutan dan penyusunan kebijakan karakter profesional di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.